Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Mengenai polemik penolakan daging babi yang sudah viral pada beberapa hari terakhir ini, sepertinya ini semakin kompleks. Seperti yang ada di layar diuraikan bahwa viral warung mie babi di Sukoharjo berizin resmi tapi ditolak warga. Majelis Ulama Indonesia atau MUI buka suara. Mari sama-sama kita mulai di sini jelaskan bahwa polemik keberadaan warung mie dan babi tepi sawah di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo belum juga menemukan titik temu. Pada hari Jumat yang lalu, warga dan pemilik usaha tetap pada pendirian masing-masing meski mediasi sudah difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Kemudian juga dikatakan bahwa mediasi yang digelar pada Senin di Gedung Menara Wijaya berakhir tanpa kesepakatan. Pemerintah kabupaten sempat menawarkan jalan tengah, namun kedua pihak menolak melepaskan posisinya. Lebih lanjut juga di sini diuraikan perihal posisi dari warung mie tepi sawah ini, ya, dikatakan bahwa warung mie dan babi tepi sawah mulai beroperasi sekitar Maret 2026. Tempat makan ini sempat viral di media sosial karena konsepnya yang tidak biasa, yakni berlokasi di area persawahan dan dilengkapi kolam pancing di tengahnya. Jadi memang tempatnya bagus ya Bapak Ibu. Menu yang ditawarkan meliputi mie babi, yami, bakso babi tenggiri, nasi campur babi, hingga babi panggang crispy. Harga yang ditawarkan juga relatif terjangkau bagi pengunjung. Namun kemudian diuraikan bahwa dalam beberapa pekan terakhir, perhatian publik justru tertuju pada polemik sosial yang muncul, bukan pada kulinernya. Dikatakan bahwa mayoritas warga Desa Parangjoro yang berada di kawasan dengan penduduk muslim dominan menyatakan keberatan atas keberadaan warung non-halal tersebut. Penolakan diwujudkan dengan pemasangan 20 spanduk baru. Jadi tidak sedikit ya, 20 spanduk baru melengkapi 2 spanduk lama yang sudah lebih dahulu terpasang. Lalu kemudian juga dikatakan bahwa Ketua RW 10 Parangjoro Bandowi bersama perwakilan warga meminta pemilik mengubah konsep usaha menjadi sepenuhnya halal. Jika tidak, warga mendesak agar izin usaha ditinjau ulang. Lokasi warung dinilai berdekatan dengan sejumlah masjid sehingga menimbulkan keresahan. Lalu kemudian dikatakan juga di sini bahwa pemilik usaha Jody Sutanto melalui kuasa hukumnya Cucuk Kustiawan menyatakan opsi perubahan konsep masih dalam tahap kajian. Ia menegaskan keputusan tidak bisa diambil secara tergesa-gesa karena ini menyangkut investasi dan kelangsungan usaha keluarga. Jadi memang wajar seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kepala Satpol PP Sukoharjo Sunarto menyatakan warung tersebut mengantongi izin resmi melalui sistem online single submission dan memiliki nomor induk berusaha NIB. Jadi memang ini ada pajaknya berarti ya. Inspeksi yang dilakukan juga tidak menemukan pelanggaran sehingga warung tidak dapat ditutup paksa. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, ini adalah respon dari Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Sukoharjo turut memberi pandangan. MUI tidak meminta penutupan, namun menyarankan usaha kuliner non-halal sebaiknya berada di kawasan perkotaan yang heterogen, bukan di desa dengan komposisi penduduk homogen. Nah, saudara, sepertinya justru kalau ke kota makin susah ya. Ini aja ada di tepi sawah, jauh dari pemukiman warga, tapi tetap aja ada penolakan. Nah, gimana ceritanya kalau di kota yang penduduknya lebih padat? Nah, itu sepertinya agak susah ya. Tapi mari kita lihat berikutnya. Dikatakan lagi bahwa kalau komunitasnya itu homogen seperti di kampung, daerah itu orang Islam semua. Kemudian tahu-tahu ada warung seperti itu kan juga menyakitkan orang lain. Wah, ini narasinya menyakitkan katanya ya. Jika ada orang yang menolak, itu hal yang wajar katanya. Lalu kemudian polemik ini juga ramai diperbincangkan oleh warganet. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi di awal saya bilang bahwa ini menjadi kompleks karena kalau kita lihat selama ini kan seruan dari warga yang menolak itu kan untuk ganti menu dari non halal semuanya menjadi halal. Nah, sekarang ide terbarunya adalah dari Majelis Ulama Indonesia seperti yang diuraikan di sini, justru mintanya pindah ya. Ini secara tidak eksplisit ya disampaikan itu pindah karena kan di sini dikatakan mengenai sebaiknya ya berada di kawasan perkotaan yang lebih heterogen, berarti bukan di tempat yang sekarang. Nah, ini kan juga susah Bapak Ibu kalau pindah tempatnya itu. Ini begini ya, di sana aja tempatnya sudah sepi, jauh dari pemukiman warga, adanya di tepi sawah,
jauh dari orang-orang. Kalau mau datang ke sana berarti harus datang ke sana menggunakan kendaraan ataupun jalan kaki, seperti yang waktu lalu itu kan orang-orang mau datang tapi jalannya agak susah karena ditutup dengan menggunakan pasir. Tapi poinnya Bapak Ibu sekalian, kalau sudah berada di tempat yang sepi, jauh dari pemukiman warga, tidak dekat dengan orang yang tidak mengonsumsi yang dijual di situ, maksudnya karena di situ adalah non halal, berarti kan orang-orang yang tidak mengonsumsi kan seharusnya ini tidak terganggu dong karena jauh ya. Tapi memang pada akhirnya tetap saja dianggap itu sebagai sesuatu yang meresahkan. Saya sampai hari ini mencoba untuk melihat ya, kira-kira masuk akal nggak sih ini alasan meresahkan ini. Dan pada akhirnya saya tidak menemukan adanya keluhan yang disampaikan itu sebagai sesuatu yang relevan perihal untuk itu menunya harus diganti atau misalnya pindah ke tempat yang lebih heterogen, katanya tadi itu ke kota. Karena kan sudah jelas posisinya itu jauh sekali, posisinya itu tidak dekat dengan pemukiman warga. Tapi poinnya akhirnya apa, Bapak Ibu sekalian? Ini satu hal yang menakjubkan ya. Melalui peristiwa penolakan ini, justru usaha itu makin ramai. Justru babi itu, Bapak Ibu sekalian, menjadi sangat populer. Coba kita lihat hari-hari ini ya. Babi itu di mana-mana dibahas. Babi itu di mana-mana ya, ada narasi yang kemudian berkembang tentangnya. Ini kan luar biasa juga ya. Nah, yang melakukan ini kan bukan orang-orang yang berjualan ataupun berdagang daging babi ya, tapi ini adalah sebagai konsekuensi ya, sebagai konsekuensi dari adanya penolakan. Dan kebetulan meskipun itu ada sekelompok orang yang menolak, tapi mayoritas masyarakat kita, terutama yang ada di media sosial ini, justru saya lihat itu banyak sekali yang nampaknya berpihak dan membela pemilik dari warung mie babi tepi sawah ini, karena mereka merasa bahwa ini tempatnya itu udah nggak ada masalah, tempatnya ini sudah pas. Jadi kalau kemudian masih dianggap meresahkan, meresahkannya di mana? Ya, meresahkannya yang bagaimana? Karena sebenarnya sampai saat ini tidak ada deskripsi lebih elaboratif ya perihal oh ini meresahkannya itu karena ini. Kan sebenarnya ini yang harus dielaborasi lebih lanjut ya. Kalau mereka mengatakan bahwa ini meresahkan, ya tolonglah dielaborasi, diperdalam, ini meresahkannya dari aspek apa? Apakah berkaitan dengan jarak, apakah berkaitan dengan apapun itu? Karena memang saya coba pikir-pikir Bapak Ibu, kira-kira apa ya yang masuk akal ya untuk melihat bahwa aspirasi mereka ini tuh benar, cocok gitu dengan yang sekarang dikeluh kesahkan. Dan ternyata sampai sekarang pun juga saya heran melihatnya, kayaknya nggak ada masuk akalnya Bapak Ibu sekalian. Jadi memang pada akhirnya ya ini akan makin panjang ya, karena dari pemilik warung mie babinya itu kan juga merasa bahwa dia punya hak untuk berusaha sebagai warga negara Indonesia. Apalagi ini juga ada NIB-nya ya, tadi apa itu teman-teman ya, nomor induk ini berusaha ya, nomor induk berusaha, berarti kan ini juga ada pajak yang mereka bayarkan. Jadi ya kita harapkan saja semoga ini bisa segera selesai dan tempat itu bisa tetap eksis di sana, dan kemudian ya ada keadilan bagi semua warga negara Indonesia, karena kita bangsa dan negara yang kaya akan keberagaman. Ini rumah yang sangat besar yang keberagaman dalamnya haruslah kita rawat secara bersama-sama.